Halo semuanya, perkenalkan nama saya Megrita Florinda Dontonung, NIM 2423812063, kelas D, Prodi Pengelolaan Hutan, jurusan Kehutanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standar pengujian mekanis kayu. Oke, kita akan masuk pada latar belakang. Sifat mekanis kayu menggambarkan kemampuan kayu dalam menahan gaya luar seperti gaya tekan, tarik, lentur, dan geser. Nilai sifat mekanis kayu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kadar air, berat jenis, arah serat, serta adanya cacat kayu. Kayu dengan kadar air tinggi umumnya memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kayu dalam kondisi kering udara. Untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan memenuhi standar ketentuan tertentu, diperlukan metode pengujian yang standarisasi. Berbagai standarisasi internasional dan nasional telah dikembangkan, antara lain yang pertama SNI 03-3527-1994, yang kedua BS 337, ASTM D245. Ketiga standar ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan sifat mekanis kayu. SNI lebih menekankan pada klasifikasi mutu kayu berdasarkan rasio kekuatan, sedangkan BS 373 berfokus pada pengujian laboratorium menggunakan sampel kecil bebas cacat. Sedangkan ASTM D245 digunakan untuk menentukan nilai desain kayu dengan mempertimbangkan faktor koreksi seperti cacat dan kondisi penggunaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Wardani, pengujian sifat mekanis kayu dilakukan menggunakan metode deskriptif yang mengacu pada standar ASTM seperti uji lentur, tekan, dan geser. Hal ini menunjukkan bahwa standar internasional masih banyak digunakan sebagai acuan dalam penelitian kayu di Indonesia. Kita akan masuk di dalam pembahasan. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu meliputi berat jenis, struktur anatomi, serta adanya cacat kayu. Cacat kayu seperti mata kayu dapat menyebabkan perubahan arah serat dan menurunnya kekuatan kayu, terutama pada bagian yang mengalami tegakan tarik. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi kekuatan kayu, antara lain kadar air, suhu, serta kondisi lingkungan kayu yang berada dalam kondisi basah dan memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan kayu kering karena air dalam sel kayu mengurangi ikatan antar serat. Yang kedua yaitu standar pengujian kayu. Di sini ada tiga standar, yaitu SNI 03-3527-1994. Standar ini digunakan untuk mengklasifikasikan mutu yang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah strength ratio, yaitu perbandingan antara kekuatan kayu aktual dengan kayu bebas cacat. Standar ini sangat relevan untuk kondisi Indonesia karena mempertimbangkan variasi alami kayu. Yang kedua yaitu BS 373 merupakan standar pengujian kayu yang menggunakan sampel kecil bebas cacat. Pengujian ini dilakukan dalam kondisi laboratorium yang terkontrol untuk mendapatkan nilai sifat mekanis dasar kayu. Standar ini banyak digunakan dalam penelitian karena menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Yang ketiga yaitu ASTM D245 digunakan untuk menentukan nilai desain kayu dengan mempertimbangkan faktor koreksi seperti ukuran, cacat, dan kondisi penggunaan.
Standar ini bersifat lebih aplikatif karena digunakan dalam perencanaan struktur kayu. Yang ketiga, prosedur pengujian. Di sini ada uji lentur statis dilakukan dengan memberikan beban pada tengah bentang kayu hingga terjadi deformasi dan akhirnya patah. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan nilai MOE dan MOR. MOE dihitung berdasarkan hubungan antara bebas. MOR dihitung berdasarkan beban maksimum yang mampu ditahan oleh kayu. Yang kedua yaitu uji tekan. Uji tekan dilakukan untuk mengetahui kemampuan kayu dalam menahan beban aksial. Pengujian ini dibagi menjadi dua, yaitu tekan sejajar serat dan tekan tegak lurus serat. Kedua jenis penggunaan ini memberikan informasi yang berbeda mengenai perlakuan kayu terhadap beban. Dan yang ketiga, uji geser dilakukan untuk mengetahui kekuatan kayu terhadap gaya geser. Pengujian ini penting dalam analisis sambungan kayu karena banyak kegagalan struktur terjadi akibat gaya geser. Terakhir, kesimpulan, metode pengujian dalam jurnal menggunakan pendekatan eksperimen deskriptif yang mengacu pada standar ASTM. Penggunaan sampel kecil bebas cacat menunjukkan kesesuaian dengan BS 373, sedangkan SNI digunakan sebagai acuan dalam klasifikasi mutu kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air dan dimensi kayu sangat mempengaruhi kekuatan mekanis kayu. Oleh karena itu, kedua faktor ini harus diperhatikan dalam penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi. Sekian dan terima kasih.